dari CST Cornerstone Tabernacle. Hai semua umat pemenang. Sungguh, hanya kerana anugerah dan kemurahan Tuhan saja, setiap kita tetap ada dalam tudung Tuhan. Sebab kita percaya, nothing is impossible with God. Tuhan, inilah kami umat-Mu. Kami rendahkan diri kami di hadapan-Mu. Dengan cinta dan kerinduan, kami rindu terus naik terbang tinggi. Dengan semakin kuat, menangkap kairos Tuhan. Merebut kemenangan demi kemenangan. Dan mempersembahkan bagi Panglima Agung kami, Yesus Kristus. Semua jadi, genap, dan tuntas oleh karena anugerah Bapa, tuntunan Roh Kudus, dan bagi kemuliaan Yesus Kristus. Amin, amin, amin. Shalom kepada Jemaat CST, mari kita melihat news gereja pada minggu ini. Ibadah minggu di gereja bermula pada jam 10 pagi. Sila berhubung dengan pihak gereja untuk mendaftar awal kerana tempat terhad. Ibadah Ahad online gereja adalah pada jam 10 pagi di Facebook dan juga YouTube gereja. Khusus kepada kanak-kanak, mari melihat CST Sunday School online pada setiap Ahad pada jam 5 petang. Mari bersama dalam doa awal pagi Ahad di gereja sebelum ibadah. Mari join bersama juga dalam Connect Group CST. Jemaat yang rindu bersama boleh berhubung dengan nomor yang tertera. Doa bersama di gereja akan diadakan pada hari Rabu minggu hadapan. Kami mengundang setiap jemaat untuk dapat hadir bersama. Mari join pemuridan CST yang akan diadakan setiap bulan minggu ketiga selepas ibadah Ahad. Untuk mendaftar, boleh berhubung dengan pihak gereja atau dengan Ofranis. Sesiapa jemaat yang memerlukan pelayanan pastoral seperti baptisan air, pernikahan, kaunseling, dan pengebumian boleh berhubung dengan pastor gereja atau pastor Chu. Minggu hadapan kita akan ada ibadah Ahad spesial di gereja sempena keamatan dan gawai. Mari datang bersama dengan keluarga dan rakan-rakan. Pada ibadah minggu seterusnya yaitu 29 Mei ini, kita akan dilayani oleh speaker jemputan yaitu Rev Jeremiah Kong. Beliau merupakan gembala senior di Praise Community Church Sri Kembangan. Jemaat yang rindu berbagi dalam Bethesda Ministry boleh berhubung dengan nomor yang tertera. Mari ikuti program renungan gereja secara online bertemakan Mana Sorgawi setiap Rabu pada pukul 8 malam. Jemaat boleh melihat di media sosial gereja. Bagi jemaat yang ingin memberi persembahan dan perpuluhan, jemaat boleh transfer secara online di Public Bank Cornerstone Tabernacle, nomor akaun 320-620-5221. Ikuti kami di media sosial Cornerstone Tabernacle di Facebook, CST Church Subang Jaya di YouTube, dan CST Church di Instagram. Sekian news CST pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Thank you. Praise God. Puji Tuhan. Ya, kan? Can you hear me? Ya, boleh dengar? This one we need to folder here. This one for recorder. Oh, Yes. okay. Praise God. Puji Tuhan, saudara. This is the day that the Lord has made and we rejoice in it. Ini adalah hari di mana Tuhan memberikan kepada kita dan kita harus bersuka cita. 8 years of God's faithfulness 8 tahun kesetiaan Tuhan atas gereja CST. and today we see the fruits Dan hari ini kita boleh melihat buah. and we just praise God for your faithfulness. Kita mau bersyukur untuk anugerah Tuhan.
dan kesetiaannya. Through all those challenges and pandemic, you have been faithful. Melewati dari semua masalah, pergumulan, pandemik, tapi kita tetap setia. And today God rejoices with CLC. Dan kita juga mengucap syukur hari ini kita bersuka cita dengan adanya khususnya anniversary gereja. I remember when the church first started. Now I knew Pastor Betty and Pastor Chu before they got married. Saya mengenal gereja ini pertama kali karena saya mengenal mereka sebelum mereka menikah. Saya dengan suami. They were working with us at ICM. Mereka bekerja dengan kami di ICM. I didn't know Chu was tackling Pastor Betty. Saya tidak tahu yang Pastor Chu itu sedang menggoda Pastor Betty. One day they asked me to marry them. Sampai satu hari Pastor Chu datang kepada saya dan dia berkata dia akan menikah dengan saya. So I went to Indonesia and got them married. Jadi saya pergi ke Indonesia dan memberkati pernikahan mereka. And I remember when they first started the church in their house. Saya ingat sekali pertama kali mereka memulakan gereja itu diawali dari rumah mereka. Their house was full. Dan hari itu rumah mereka lama-lama jadi full. And today we are here. Dan hari ini kita ada di sini. Because of Pastor Chu and Pastor Betty's faithfulness Karena kesetiaan Pastor Betty dan Pastor Chu. to continue to serve God. Terus melayani Tuhan. Now, to pastor a church is not easy. Saudara, mengembalakan gereja itu bukanlah hal yang mudah. You know, in Ephesians chapter 4, we read about the fivefold ministry. Kalau kita melihat dalam Efesus pasal yang keempat mengenai 5 jawatan dalam pelayanan. The ministry of the apostle, the prophets, the evangelists, the pastors, and the teachers. Kita melihat ada pelayanan, baik panggilan rasul, baik itu guru, bahkan gembala, dan juga penginjil. The ministry of the apostles and prophets and evangelists, they will come and they will signs and wonders and they preach and then they go away. Biasanya panggilan dalam rasul dan juga penginjil, mereka berkhotbah dan mereka biasanya bisa langsung pergi. And it's the pastors who will have to stay back and take care of the sheep. Tetapi panggilan gembalalah yang harus menunggu dan kembali dan menjaga domba-domba. They will have to minister to those who are hurting and cleanse them. Gembalalah yang harus melayani mereka yang terhilang, yang terluka. And the devil attacks the ministry of the pastor most. Dan paling sering yang namanya setan atau iblis itu memerangi pelayanan gembala. He wants to divide and to destroy the church. Iblis paling suka untuk menghancurkan dan memecah belah gereja. But praise God, this church has stood all the attack of the enemy. Tapi puji Tuhan bahwa gereja dilindungi dari semua serangan iblis. Amen. Amin. Today I want to preach from Luke chapter 5. Hari ini saya mau berkhotbah dari kitab Lukas pasal yang kelima. Calling of the first disciples. Lukas pasal yang kelima membicarakan mengenai sebuah panggilan sebagai seorang murid. You could read from verse 1 to 11. Saya akan baca dari ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11. Lukas 5 ayat 1. Jika saudara ada Alkitab, mari buka bersama dengan saya dan saya akan membacakan buat kita. Penjala ikan menjadi penjala manusia. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan ia menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Ayat 4. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras
dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Amen. Lord, I pray that your word will go forth under the anointing of the Holy Spirit. Tuhan, aku Speak to each one berdoa of us. saat ini kiranya firman-Mu akan turun dan menjamah setiap jemaat-Mu dengan urapan. Jesus was walking the shores of Gennesaret. Saudara, hari itu Yesus sedang berjalan di daerah Genesaret. Wherever Jesus go, you'll find a large crowd of people following him. Ketika Yesus berjalan, Yesus sering kali menjumpai yang namanya banyak kali grup kumpulan orang-orang mengikutinya. Why do the people follow him? Saudara, tahukah kenapa sering kali banyak orang mengikuti Yesus? Because they are sick, in need, and in a hopeless situation, and they see Jesus as their only answer. Karena kebanyakan mereka itu sakit dan memerlukan Yesus, dan mereka sadar hanya Yesus jawaban satu-satunya. Today, there are many people out there. Hari ini sangat banyak orang di luar sana. They are sick, they are in need, and they are in a hopeless situation, and they need Jesus. Dan saudara tahu bahwa banyak mereka sakit dan mereka memerlukan Yesus. And we who are in Christ, who have Jesus living in us, are the answer to their living soul. Jadi kita adalah yang namanya murid Yesus. Yesus di dalam kita. Jadi kita adalah jawaban doa. Kita harus keluar. As the crowd got bigger, Jesus saw two boats at the water's edge. Hari itu ketika Yesus melihat cukup ramai orang dan dia melihat ada perahu, He went into one of the boats and he called the owner of the boat, who happened to be Simon Peter. ketika Yesus melihat ada dua perahu, Yesus datang kepada salah satu perahu dan dia masuk ke perahu Simon Petrus. And we just read that Simon Peter was fishing the whole night and he has not caught a single fish. Dan hari itu saudara bahwa Yesus tahu, Yesus melihat Simon Petrus itu menjala ikan semalaman tapi tidak mendapat apa-apa. He must be tired and hungry. Dia pasti sangat lelah dan juga lapar. He must be sleepy and disappointed. Dia pasti mengantuk dan juga kecewa. He must be discouraged. Dia pasti sangat kecewa. Fishing the whole night and not caught a single fish. Dia menjala ikan semalaman tapi tidak mendapat satu pun. How is he going to run his business? Bagaimana dia bisa menjalankan bisnis How is he going pekerjaannya? to feed his family? Bagaimana dia bisa menyediakan makanan untuk keluarganya? But in that hopeless situation that Peter was in, Tetapi di saat yang namanya kondisi yang sangat-sangat menekan itu, Jesus walked into his life. Yesus berjalan dalam hidupnya. Jesus called Peter to himself. Yesus memanggil Petrus dan dia berkata, "Petrus, datang kepadaku." Friends, in whatever situation you are in, Saudara, jemaat Tuhan, apapun situasi yang saudara whatever hadapi, discouragements or hopeless situation that you're in, apapun tekanan yang saudara hadapi, Jesus loves you. tapi Yesus mencintai saudara. And he will walk into that situation. Dan dia mau berjalan dalam situasi saudara. When Jesus called Peter, Saat Yesus memanggil Petrus, Peter had a lot of excuse not to go to Jesus. hari itu Petrus sebetulnya punya banyak alasan untuk tidak bisa datang kepada Peter was Yesus. busy washing his net, preparing to go out at night again to fish. Petrus hari itu banyak kerja. Dia harus menyelesaikan jalannya, membersihkan segalanya untuk mencari ikan lagi. He must be tired and sleepy. Dia itu pasti mengantuk dan sangat-sangat lelah. But Peter must have thought enough is enough.
Tetapi dia berkata, cukup adalah cukup. I cannot go through life like this. Aku tidak bisa hidup seperti ini. And now Jesus is there calling me. Dan saat itu Yesus berjalan He memanggilku. left his work. Jadi dia tinggalkan He pekerjaannya. left his discouragements and Dia tinggalkan disappointments. kekecewaannya. All the excuses that he may have. Semua alasan yang dia miliki. And he went to a Jesus. Dan dia datang kepada Yesus. And after Jesus finished ministering to the people, Selepas Yesus melayani orang-orang, he made time to be with Peter. akhirnya Yesus mengambil sebuah masa khusus untuk berjumpa dengan Petrus. Now Jesus was very busy. Saudara tahu bahwa Yesus juga sangat sibuk. A large crowd of people were waiting for him to be ministered to. Banyak orang-orang perlu dilayani. But Jesus made time to be with Peter. Tetapi Yesus memberikan waktu khusus kepada Petrus. Today Jesus is making time to be with you. Seperti Yesus hari ini juga akan berjumpa khusus menjumpai saudara. Are you making time to be with Jesus? Apakah engkau mau memberi waktu khusus kepada Yesus? Some of us, we used to spend half an hour, 1 hour in prayer. Mungkin ada beberapa saudara sudah menghabiskan masa berjam-jam dalam doa. But today we are so busy, we have no time to pray. Tapi saat ini mungkin saudara tak ada lagi masa untuk There are berdoa. so many other activities that has robbed us of our prayer time with Jesus. Terlalu banyak kegiatan activity yang mungkin menghabiskan masa kita berjumpa dengan Tuhan. Jesus is still waiting for you Tapi Yesus terus menunggumu. where you have left him in that room. Apakah engkau mau menunggu waktu itu dengan Tuhan? He's still waiting at the prayer closet for you to come back to him. Dia senantiasa menantikan saudara di dalam bilik doa saudara. To have this divine relationship with him. Untuk memiliki sebuah hubungan ilahi bersama dengan dia. Will you make time to be with Apakah Jesus? saudara mau punya masa dengan Yesus? He's waiting for you. Dia menunggumu. And after Jesus ministered to Peter, Dan selepas hari itu Yesus melayani Petrus. Jesus told Peter to take the boat to deeper waters. Hari itu Yesus berkata kepada Petrus, mari masuk atau pergi ke dalam. Now, Peter was a fisherman, not Jesus. Saudara tahukah bahwa sebetulnya Petrus itu adalah penjala ikan, bukan Yesus. He know at 12 o'clock in the afternoon, you don't go out there to throw your net to catch fishes. Petrus sangat tahu 12 tengah hari tidak mungkin dia menjala ikan. What Peter does is they go out at night and they cast the nets and they put light so that the fish will be attracted to the light and they catch the fish. Yang Petrus tahu orang penjala ikan dia harus menjala pada tengah malam. Dan ketika dia on atau menyalakan lampu, maka ikan-ikan akan datang karena tertarik dengan But lampu atau 12 sinar. o'clock in the afternoon, how to catch fish? Tetapi hari itu 12 tengah hari, bagaimana menangkap ikan? But friends, what is impossible with man is possible with God. Tetapi saudara tahukah bahwa apa yang mustahil bagi manusia itu mungkin bagi Tuhan? He will take the impossible situations that you're in and turn it into a wonderful testimony for His glory. Karena Tuhan akan paling suka untuk memakai kondisi yang tidak mungkin, tetapi dijadikan mungkin supaya saudara melihat kemuliaannya. All you have to do is obey Him. Hanya satu bagian saudara, taat. Peter said, Lord, it is impossible, but if you say so, I will go. Hari itu Petrus berkata, Tuhan sebetulnya ini sangat tidak mungkin, tapi karena Engkau yang bercakap, aku akan melakukannya. So Peter went out and cast his net. Jadi hari itu Petrus menangkap dan mengambil jalannya menangkap ikan. And he caught so many fishes that he has to call his friends in the other boat, and they filled 2 boats full of fishes. Dan saudara tahu hasilnya, mereka menangkap jauh lebih banyak ikan sampai memenuhi 2 perahu mereka. When did Peter get his blessing? Bagaimana Petrus mendapat berkat? When he obeyed Jesus. Saat dia taat pada Yesus. There is blessings in obedience. Ada keberkatan di dalam ketaatan. Shall we read Deuteronomy chapter 28? Mari kita akan melihat dalam kitab Ulangan pasal 8 Verses 1 and 2. Ulangan pasal yang ke-8 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. You can read. Saya akan bacakan saudara Ulangan 8 ayat 1 dan 2. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak,
dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. You could go back and read verses 1 to 15. Today we just read verse 1 and 2. All the blessings of the Lord when you obey Him. Saudara pulang, saya mendorong saudara baca ayat 1 hingga 15, karena ayat ini berbicara mengenai bagaimana kita bisa mendapat berkat. Says, if you fully obey the Lord your God and carefully follow all His commands I give you today, the Lord your God will set you high above all the nations on earth, and all these blessings will come upon you and accompany you if you obey the Lord your God. And you go back and read all the blessings that the Lord has for you. Jadi ini disediakan, yaitu semua berkat ini akan mengikuti engkau ketika engkau hidup taat akan perintah Tuhan. And from verse 16, Dan dari ayat 16, it talks about the curses of disobedience. ayat 16 sampai ke bawah itu berbicara mengenai kutuk. Friends, don't let your blessings become your curse. Saudara, saya sangat berharap saudara jangan ubah berkatmu menjadi kutuk. Oh yes, you come to Him and He has blessed you tremendously. Oh ya betul, saudara datang ke Tuhan dan saudara diberkati luar biasa. And instead of looking at the blesser, you continue to look at the blessings and dwell in your blessings. Dan ketika engkau melihat ke belakang, engkau melihat yang namanya berkat. And because you're blessed so much, you begin to compromise with the standards of God. Tetapi ketika saudara sangat diberkati, kemudian saudara mulai kompromi dengan standar Tuhan. I have a friend who used to organize a lot of Christian meetings and his heart was after God. Saya memiliki seorang kawan saudara, dia itu paling suka untuk melayani di bagian organisasi Kristen dan dia membuat banyak activity untuk Tuhan. And the Lord blessed him. Dan Tuhan memberkati dia. And he was telling me, you know, when I am blessed of the Lord, then I want to do more, I want to let go, and I want to serve God full time. Dan dia pernah berkata kepada saya, tahukah, kalau saya itu diberkati berlimpah-limpah, saya akan pakai itu untuk kemuliaan Tuhan dan saya akan mau melayani lebih lagi. And after the Lord blessed him, Dan saudara, selepas Tuhan memberkati dia, today he's very rich, hari ini dia sungguh sangat kaya, but he's more of a new age movement. tetapi dia memiliki sebuah pergerakan yang baru. He has let his blessings take control of him, Dia membiarkan berkat itu mengendalikan dia. and he has lost his salvation. Dan dia terhilang keselamatannya. Don't let your blessings become your curse. Saudara, jangan biarkan berkat itu menghalangi dan mengendalikan engkau. We just live 70, 80 years and then we go back to our rightful home. Secara umur manusia kita hanya hidup sekitar 70 tahun lebih. Lepas itu kita harus kembali ke rumah kita di sorga. The Bible says we are just passing through this earth. Alkitab berkata kita ini hanya mengembara, berjalan sementara saja di dunia ini. There is blessings in obedience. Dan jangan lupa ada berkat di sebalik ketaatan. There's also healing in obedience. Dan saudara tahukah juga ada berkat kesembuhan di saat ada ketaatan. In John chapter 5, Dalam kitab Yohanes pasal yang ke-5, we are not going to read the chapter. mungkin kita tidak akan membuka ayat itu. It talks about the pool at Bethesda. Hari itu berbicara mengenai kolam Bethesda. And in that pool, and all the sick people will go around the pool, and when the angel stirs the water, the first one to go in will be healed. Dan di dalam kolam itu ada sebuah kisah di mana hari itu ada ramai orang yang sakit. Karena orang itu banyak yang sakit, jadi orang itu kalau masuk di kolam itu karena banyak malaikat, maka orang itu sembuh. And Jesus went to the pool of Bethesda. Dan hari itu Yesus berjalan masuk di kolam Bethesda. And there was a man who was
a lame man for 38 years. He's been at the place. Dan hari itu di kolam Bethesda ada seorang yang Yesus lihat sedang sakit. Every time the angel stirs the water, somebody goes ahead of him. Because he's lame, he cannot move and there's nobody to take him in. Jadi ada orang lumpuh yang dilihat Yesus karena dia lumpuh, saudara. Jadi waktu malaikat itu turun dan melakukan kesembuhan, dia tidak bisa untuk masuk ke kolam itu sehingga dia tidak bisa sembuh-sembuh. He must have been very frustrated. Pasti hari itu dia stres. People who come after him go in and get their healing, and he's been there for 38 years in that bondage to that sickness. Hari itu saudara tahu bahwa ada banyak orang yang bahkan melewati dia, kalau mereka masuk ke kolam itu sembuh, sedangkan dia sendiri tidak sembuh-sembuh. And in that bondage that he was in for 38 years, Jesus walked into his life. Dan saudara tahu di dalam sebuah yang namanya ikatan itu, Yesus berjalan dalam hidupnya. And Jesus asked him, Dan Yesus bertanya, do you want to get well? kamu mau jadi sembuh? He said, Lord, I've been here for 38 years. Dan dia berkata, Tuhan Yesus, aku di sini, aku mau sembuh. And every time the angel stirs the water, someone goes in before me. Dan ketika dia menunggu 38 tahun, setiap orang datang, dia sembuh, tetap orang itu sembuh, tapi dia tidak sembuh-sembuh. Jesus said, do you want to get well? Dan Yesus bertanya, kamu mau sembuh? He could have said, just who are you? Dia mungkin saja bisa berkata, siapa kau? He didn't know who Jesus was. Hari itu dia tidak tahu siapa Yesus. He is discouraged and frustrated. Hari itu dia tertekan dan sangat lemah. He could have said no, Dia itu bisa berkata, but tidak. he was desperate. Tapi hari itu dia sangat merindukan. He didn't know who Jesus was. Sekalipun dia tidak tahu siapa He said, Yesus. yes, I want to get well. Tapi dia berkata, ya, aku mau sembuh. Jesus said, get up, take your mat and walk. Dan Yesus langsung berkata, mari angkat tilanmu dan berjalanlah. He must have thought Jesus is crazy. Mungkin hari itu dia berkata dan berpikir, oh Yesus ini mungkin gila ya. Can't you see I'm in bondage, I am lame? Dia ini harusnya tahu, saya itu lumpuh, tidak bisa berjalan. But he was desperate for healing. Tapi dia sangat memerlukan He kesembuhan. just obeyed the words of Jesus. Dan apa yang dia lakukan, dia hanya taat kepada perintah He Yesus. got up, took up the mat, and he started walking. Dan dia berdiri, dia ambil tilam dan berjalan. How did he get his healing? Saudara tahu bagaimana dia mendapat kesembuhan? By obeying the word of Jesus. Dengan taat kepada perintah Yesus. Whatever bondages that you're in, Saudara, apapun ikatan yang ada dalam no hidupmu, matter how long you're in bondage, berapa lama engkau berada dalam ikatan, Jesus can set you free. tapi Yesus bisa memerdekakan engkau. Are you desperate to be set free? Apakah engkau merindukan kemerdekaan dari Yesus? I remember some years back, my church asked me to go to Gleneagles to pray for someone who went for kidney operation or kidney to put a new kidney, and he went to China and he didn't turn out well. Satu kali gereja Kidney transplant. Satu hari gereja saya mengutus saya untuk pergi ke salah satu hospital Gleneagles ya. Dan hari itu saya itu diutus untuk berdoa untuk orang yang sedang sakit kidney, ginjal. Dan hari itu ginjalnya itu dia sudah pernah bawa ke Cina untuk mendapat ginjal baru. So when I went there, led him and his family to the Lord. Saya membawa dan menuntun keluarganya kepada Tuhan. And I began to pray for him. Dan saya mulai berdoa untuk dia. And very honestly, I didn't have the faith to even believe that the Lord will heal him. Dan sejujurnya hari itu sebetulnya saya sungguh-sungguh tidak ada iman bahkan untuk percaya Yesus menyembuhkan. But I just prayed for his healing. Tapi yang penting bahagian saya doakan kesembuhan saja. That was a Sunday afternoon. Dan hari itu kejadiannya adalah pada hari Minggu tengah hari. The next Sunday, my pastor came and said, Pada hari Minggu hadapannya, pastor saya datang dan berkata, Edwin, the guy whom you prayed for is completely healed and is discharged and is staying in his sister's house. He's from Sarawak. dan And dia he's staying in berkata his sister's house. bahwa Edwin, kau tahu bahwa orang yang kau doakan itu sembuh. I got a Amen. shock. Saya pun terkejut. I never expected him to live.
Saya tidak berharap yang dia itu sembuh, saudara. And I said, praise God, the Lord healed. It Dan is all saya about berkata, Him. puji Tuhan, dia sembuh. Bukan karena saya, tapi karena Tuhan. Some months later, my church asked me to go and pray for another church member's brother who had heart problem. Satu hari pada bulan hadapannya, pastor saya mengutus saya kembali untuk berdoa untuk orang yang mengalami sakit jantung. If I may just go back to the person with the kidney transplant, Ketika saya kembali menceritakan mengenai lelaki yang sakit ginjal tadi, when I was praying for him, waktu saya berdoa untuk dia, he grabbed my hand. dia itu memegang tangan saya. He was so desperate for healing. Saya boleh rasakan yang dia sangat ingin sebuah kesembuhan. Even after praying, he didn't want to let go my hand. Bahkan selepas kami berdoa, dia tak mau melepaskan tangan He saya. was desperate. Dia sangat mengingini. And because he was desperate, God healed him. Karena dia sangat mengingini, Tuhan menyembuhkan dia. And a few months later, I went to pray for this church member's brother who had heart problem. Dan pada bulan hadapannya saya sedang berdoa untuk salah satu orang ini yang sakit jantung. And when we went to that patient and the brother introduced me that I'm from the church and I've come to pray, this guy, he was lying down, he looked at me like that and then he turned his face this way. Jadi waktu saya masuk dan ada seorang keluarganya menunjukkan identitas siapa saya, dan hari itu saya melihat dia hanya lihat kanan kiri saja. And the brother too felt funny and he says, Naaman, you can just pray. And he seems okay, he seems okay. He had heart problem, he was just lying there and I just prayed for him. Hari itu mungkin saya melihat mungkin dia agak berbeza, tetapi abangnya berkata, doa saja, dan saya lakukan. Saya hanya berdoa saja untuk dia. And about 10 days on a Sunday after church, the brother came to me, the church member came to me and said, Edwin, thank you for praying for my brother, but my brother died a few days ago. Selepas 10 hari lepas itu, salah satu keluarganya datang ke saya pada hari Minggu dan dia berkata, Edwin, terima kasih sudah berdoa untuk saudaraku, dan 2 hari yang lalu dia sudah meninggal. Immediately the Holy Spirit ministered to me. Langsung saya merasakan Roh Kudus bekerja dalam hati saya. One person who was supposed to be dying in a few days found life. Hari itu saya berdoa untuk satu orang, dia sakit dan dia sembuh. Because he was desperate for life. Karena dia sangat mengingini sebuah kehidupan, The kesembuhan. other one who was not supposed to die but just didn't want Jesus. He just not interested for people to come and pray. And Jadi yang satu lagi ini berbeza. Dia tidak tertarik orang berdoa untuk dia. Jadi akhirnya ya meninggal. are you desperate for Jesus to break every bondage? Saudara, apakah engkau sangat merindukan Tuhan akan melepaskan ikatan saudara? Are you desperate for your healing? Apakah engkau sangat mengingini sebuah kesembuhan? Don't just think I have this sickness so many years and I'm just going to live with it. Jangan engkau hanya merasa, biarlah saya ini sakit bertahun-tahun dan engkau hanya hidup dengan kesakitanmu. I had 2 heart attacks. Saudara tahu bahwa saya juga mengalami sakit jantung. I'm supposed to be dead. Saya sebetulnya 2 kali saya hampir meninggal. My doctor told me, Dokter saya berkata kepada saya, if you would have waited for the ambulance, you would not have made it because of the time frame. The Lord just saved me on time. hari itu kalau seandainya saya menunggu datang ambulan, hari itu mungkin saya sudah dipanggil Tuhan. And my Tetapi saya memang on time. And my second heart attack was on the mountains in Barrio. Dan yang bagian kedua, saya mengalami serangan jantung saat saya ada di gunung di Bareu. And the pastors poured oil on me and prayed for me and sustained me. And after a few days of ministry, I managed to come back and I had to go for my second stents. Jadi hari itu saat saya pergi pelayanan misi di Bareo, tiba-tiba saya mengalami serangan jantung. Tapi ada seorang pastor di pelayanan saya hari itu, dia mengulurkan dan meletakkan minyak urapan di atas kepala saya dan berdoa, dan sampai saya mengalami juga pemulihan sehingga saya boleh pulang dan membuat stent di jantung saya. And during this time, there are many friends and pastors who have come to me and said, Brother Edwin, just slow down. Don't go out so much, don't stress yourself, and they meant well.
Ada banyak ramai pastor dan juga kawan-kawan saya sekerja yang mengingatkan saya, Brother Edwin jangan terlalu aktif ya. Pelan-pelan kurangi semua jadwal dalam ibadah pelayanan. And I prayed. Dan satu kali saya berdoa. And I said, Lord, I'm not going to let the sickness control me. I'm going to let you control me. Tapi saya mau berkata bahwa saya tidak mau kesakitan mengendalikan saya, tapi saya mau Tuhan kendalikan hidup saya. And I continue to serve God with all I have. Jadi saya terus melayani Tuhan dengan apa yang saya miliki. And the Lord is still sustaining me. Dan sampai hari ini Tuhan terus memberi kekuatan saya. There is healing in obedience. Ada kesembuhan di dalam ketaatan. And after Peter filled his boat with fishes, Dan selepas Petrus hari itu meletakkan semua ikan di perahunya, he realized that Jesus was not an ordinary person. hari itu Petrus baru sadar Yesus itu bukan orang biasa. He went to Jesus, he fell on his knees before Jesus and he said, "Go away from me, Lord, for I'm a sinner." Dan Petrus hari itu sadar, dia datang dan berlutut di hadapan Yesus dan dia berkata, "Pergilah daripadaku Yesus, karena aku ini orang berdosa." But friends, this is the very reason Jesus came, Tapi itulah alasan Yesus untuk datang ke dunia, to set the captives free, untuk melepaskan semua orang yang terikat, to mend the broken hearts, untuk memulihkan orang yang terluka, and to heal the sick in Jesus' dan name. menyembuhkan orang yang sakit. And Jesus told Peter, Dan Yesus berkata kepada Petrus, "Peter, from this day onwards, you're no more fisherman. Petrus, mulai hari ini engkau bukan hanya penjala ikan, I have got a higher calling for you. tapi aku punya panggilan yang tinggi atas hidupmu. You're going to be a fishers of man." Engkau akan menjadi penjala manusia. And today, my friends, Dan hari ini saudara, you're not just a salesman. Anda juga bukan orang-orang pedagang saja. You're not just an ordinary office worker or a nurse. Anda itu bukan orang yang biasa perawat atau bekerja di tempatmu. The Anda Lord- bukan orang biasa. The Lord has got a higher calling for you. Tapi Tuhan punya panggilan tertinggi atas hidupmu. You're called to be the light and the salt where He Tuhan has placed. memanggil engkau menjadi garam dan terang dunia. He has called you to bring hope in their hopeless Tuhan situation. memanggil engkau membawa harapan bagi mereka yang terhilang. Healing to those who are sick. Membawa kesembuhan bagi yang sakit. This is the new phase of what the Lord wants to do through you and through this church. Ini adalah sebuah masa yang baru yang Tuhan kerjakan dalam hidupmu dan di gereja So ini. don't just see yourself as an ordinary person. Jadi jangan hanya melihat dirimu itu biasa-biasa saja. God has got a greater work for you. Tapi Tuhan punya panggilan tertinggi atas We are hidupmu. going into the 9th year of Cornerstone Church. Engkau akan memasuki sebuah tahun ke-9 dalam sebuah And He gereja. wants to do a new work. Engkau akan melakukan pekerjaan baru. He wants to expand the church. Tuhan akan memperlebar dan memperbesar gereja. You know, people are tired of religion. Saudara tahu bahwa Petrus itu adalah orang yang sangat lelah dalam hal agama. And that includes Christianity. Dan hari ini termasuk juga Kristen. Christianity is actually not a religion. Saudara tahu bahwa Kristen itu sebetulnya bukan hanya sekedar agama, It's a relationship with a loving and a tetapi living sebuah God. hubungan cinta kita dengan Tuhan. Religion cannot save you. Agama tidak bisa menyelamatkan saudara. Religion can keep you in bondage. Agama mungkin menjaga engkau akan memberi kamu ikatan. And people are not interested in religion. They hear so much about Dan it. manusia itu paling bosan mendengar agama. People are interested to encounter a living God. Tetapi manusia lebih tertarik dalam sebuah hubungan bersama dengan Tuhan. And we who have Christ in us have that can bring them into an encounter with Jesus. Dan kita yang memiliki Kristus di dalam kita, saudara bisa membawa mereka memiliki hubungan bersama dengan In Acts Kristus. chapter 10 verse 38, Dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-8, it says how God anointed Jesus with the Holy Spirit and with power. And Jesus went around doing good, healing the sick and casting demons out. And God was with him. dan dalam firman itu berkata bahwa Yesus yang sudah diurapi oleh Allah atau penuh dengan urapan Allah itu pergi dan melepaskan setiap ikatan dan melepaskan orang dari ikatan setan. How God anointed Jesus. Bagaimana Allah
mengurapi Yesus with the Holy Spirit and with power. dengan Roh Kudus dan kuasa. Today, the same God Hari ini Tuhan yang sama anoints each of us akan mengurapi saudara with the same Holy Spirit dengan Roh Kudus yang sama for us to go out there untuk kita keluar di sana and to be the light and the salt, menjadi garam dan terang to dunia, heal the sick. untuk menyembuhkan yang sakit. We don't bring religion to people, we bring Jesus to people. Kita tidak bawa agama kepada mereka, tapi kita bawa Yesus kepada And mereka. once they have an encounter with Jesus, their life is transformed. They Dan- will not look back. Dan saat mereka itu mengalami Yesus secara pribadi, maka hidup mereka itu akan berubah. That's what happened to me. Dan itulah yang terjadi dalam hidup I was saya. born into a Christian family. Saya sebetulnya tinggal atau bertumbuh dalam keluarga Kristen. I had a religion called Christianity. Saya punya agama yang dipanggil Every Kristen. Sunday, my mother made sure we go to Sunday school. Setiap hari Minggu ibu saya pastikan saya harus datang ke sekolah Minggu. At the age of 14, I started smoking. Dan pada umur 14 saya memulakan untuk merokok. At the age of 15, I'm trying ganja. Pada umur 15 saya memulakan memakai ganja. After school, when I finished school, my life was in a mess. Dalam yang nama saya selesaikan sekolah, hidup saya itu kacau. But at the age of 28, I had an encounter with Jesus. Tapi pada umur 28 tahun saya mengalami dan menerima Yesus secara pribadi. That transformed my life. Yesuslah yang mengubah kehidupan saya. And in 2 weeks, I will be 64 Dan years of age. sorry. In 2 weeks, I'll be 64 years old. Dalam beberapa 2 minggu lagi saya akan genap berumur 64 tahun. And I have never looked back. Dan saya tidak pernah akan I kembali ke know belakang. what Jesus have to offer. Saudara, karena saya tahu apa yang Yesus sedang berikan I know dalam hidup what the saya. world had to offer. Saya juga tahu apa yang dunia sedang tawarkan buat saya. When Peter came back to shore, Ketika Petrus datang kembali, Peter had 2 boats full of fishes. dia melihat ada 2 perahu penuh dengan ikan. He was rich. Dia itu kaya. Now what am I going to do? I sell those and I'll have a lot of money. Dan dia itu bisa berkata, sekarang saya punya banyak uang. If I was Peter, I'll be thinking of a bigger house, Kalau saya hari itu Petrus, saya mungkin berpikir akan membeli rumah yang besar. a better car or holiday. Atau membeli kereta yang besar atau pergi holiday. But when Peter came to shore, Tetapi waktu Petrus datang, he left all the blessings behind dia itu meninggalkan semua berkatnya di belakang. and he followed the cross. Dan dia mengikuti salib. He followed Jesus. Dia ikut Yesus. He did not look at the blessings and said, okay, let me get some money and then I will follow Jesus. Let me spend some money and then I'll follow Jesus. Saudara, karena ada orang dia itu kadang kalau dia lihat berkat, dia bilang, oh boleh, saya mau mengikuti Yesus sebentar ya, tapi saya mau menikmati dulu berkat yang Tuhan beri ini. He didn't turn back and look at the blessings. Tetapi dia tidak melihat ke belakang dan melihat berkat. He followed the cross. Tetapi dia langsung mengikut salib itu. Today, my friends, Hari ini saudara, will you follow the cross? apakah engkau mau mengikuti salib Yesus? That will take this cross to every neighborhood in this place. Yang akan membawa saudara, setiap salib dalam hidupmu itu akan menjangkau cukup banyak jiwa. That the people will see Jesus in you. Maka setiap orang yang melihat saudara, mereka akan lihat Yesus dalam hidupmu. That his church will grow. Dan gereja ini akan bertumbuh. Shall we pray? Mari kita berdoa. Hallelujah, Jesus. Haleluya. Lord, we just thank you for your word. Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. May your word continue to speak to us. Kiranya firman-Mu terus berbicara kepada kami, Tuhan. That we are born for a purpose. Karena kami sadar kami dilahirkan karena ada tujuan. And it's to fulfill your purpose and plan. Yaitu untuk menggenapi semua janji dan rencana-Mu. Shalom kepada Jemaat CST, mari kita melihat news gereja pada minggu ini. Ibadah minggu di gereja bermula pada jam 10 pagi. Sila berhubung dengan pihak gereja untuk mendaftar awal kerana tempat terhad. Ibadah Ahad online gereja adalah pada jam 10 pagi di Facebook dan juga YouTube gereja. Khusus kepada kanak-kanak, mari melihat CST Sunday School online pada setiap Ahad pada jam 5 petang.
Mari bersama dalam doa awal pagi Ahad di gereja sebelum ibadah. Mari join bersama juga dalam Connect Group CSD. Jemaat yang rindu bersama boleh berhubung dengan nomor yang tertera. Doa bersama di gereja akan diadakan pada hari Rabu minggu hadapan. Kami mengundang setiap jemaat untuk dapat hadir bersama. Mari join pemuridan CSD yang akan diadakan setiap bulan minggu ketiga selepas ibadah Ahad. Untuk mendaftar, boleh berhubung dengan pihak gereja atau dengan Ofranis. Sesiapa jemaat yang memerlukan pelayanan pastoral seperti baptisan air, pernikahan, konseling, dan pengebumian boleh berhubung dengan pastor gereja atau pastor church. Minggu hadapan kita akan ada ibadah Ahad spesial di gereja, sempena keamatan dan gawai. Mari datang bersama dengan keluarga dan rakan-rakan. Pada ibadah minggu seterusnya, yaitu 29 Mei ini, kita akan dilayani oleh speaker jemputan, yaitu Rev Jeremiah Kong. Beliau merupakan gembala senior di Praise Community Church Sri Kembangan. Jemaat yang rindu berbagi dalam Bethesda Ministry boleh berhubung dengan nomor yang tertera. Mari ikuti program renungan gereja secara online bertemakan Mana Sorgawi setiap Rabu pada pukul 8 malam. Jemaat boleh melihat di media sosial gereja. Bagi jemaat yang ingin memberi persembahan dan perpuluhan, jemaat boleh transfer secara online di Public Bank Cornerstone Tabernacle, nomor akaun 320-620-5221. Ikuti kami di media sosial Cornerstone Tabernacle di Facebook, CSD Church Subang Jaya di YouTube, dan CSD Church di Instagram. Sekian news CSD pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati.